Didah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kajian ini dalam keadaan sehat walafiat dan Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk menyerap ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Umi Didah. Adapun tema kita yang insya Allah akan dibahas kali ini kurang lebih tentang perlunya berbekal menghadapi alam kubur ya Umi ya. Iya, insya Allah itu. Insya Allah Umi akan menyampaikan materi sekitaran tema tersebut. Waktunya kami persilahkan untuk Umi Didah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kita bacakan Fatihah dulu untuk mu'alif, pengarang kitab Nashwaul Ibad ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakati fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirat para pendengar maupun para pemirsa yang hadir dalam kesempatan pengajian kitab Nashwaul Ibad ini, kita lanjutkan di halaman 4 kitab aslinya. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyah an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makalah yang ketiga diceritakan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah memberikan ridho kepada beliau. Jadi kalau disebut dari sahabat, ini namanya athar ya. Ada khobar, ada athar. Kalau khobar dari Rasulullah SAW, sedangkan athar itu datangnya dari para sahabat Nabi. Jadi bedanya Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu juga mementingkan nasihat-nasihat yang bukan cuma datang dari baginda Rasulullah tetapi juga dari para sahabatnya, karena para sahabat ini termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga dan mendapatkan petunjuk. Makanya disebut Al-Khulafa'ur Rasyidin, ya. Para khalifah yang menggantikan kedudukan Nabi ketika Nabi SAW wafat. Isi dari asar ataupun nasihat kalam yang datang dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin mal mayyitu illa kal ghariqil mughawis. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang masuk ke alam kubur ya, dengan tanpa membawa bekal. Sini dijelaskan oleh mufassir ataupun musannif Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengatakan zad atau bekal untuk menghadapi alam kubur itu adalah minal amalis salihi, ya, amal yang salih, amal yang baik, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang akan menjadi zad atau menjadi bekal kita menghadapi alam kubur. Jadi barang siapa yang masuk ke alam kubur berarti menghadapi kematian belum
melakukan amal soleh ya tanpa ada bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka seakan-akan dia sedang mengarungi lautan yang luas dengan tanpa perahu ya, tanpa kapal laut. Safina itu perahu kecil. Jadi orang berangkat menuju lautan tanpa memakai atau menggunakan safina, kapal kecil, perahu, fayaghriqu gharqan la khalasalahu, maka dia akan menjadi orang yang tenggelam. Ya, bagaimanapun pintarnya misalnya seorang perenang, ya kan bisa berenang. Ya namanya lautan yang sangat luas, pasti akan kelelahan gitu ya. Makanya perlu ada yang ditumpangi. Nah, apa sih tumpangan kita itu? Yaitu tadi amal soleh. Ya. Kalau tenggelam lah khalasalahu, maka dia tidak akan selamat. Tentunya tidak akan selamat. Illa biman yunqiduhu, kecuali kalau ada yang menyelamatkan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kalau ini berarti khobar ya. Kalau yang tadi asar ya. Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin, itu adalah kalam atau maqalah yang datang dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan dari Rasulullah SAW mengatakan mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwisi. Tidaklah mayit atau jenazah yang ada dalam kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam gimana ya? Pasti tangannya meronta-ronta gitu. Tuluh. Kal ghariqil mughawwis, seperti orang yang tenggelam dan dia meminta pertolongan. Ayat talibi li'an yughasa, meminta supaya mendapatkan pertolongan. Kata orang Sunda mah rorongsan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu ya, pokoknya orang yang tenggelam itu tangannya keluar kemudian masuk lagi ya gitu. Insya Allah seperti itulah kondisi orang yang meninggal dunia. Mereka meminta pertolongan. Insya Allah. Jadi makanya perlu kita melakukan amal-amal kebaikan. Ya, cirinya amal kebaikan itu amal-amal yang membuat hati kita menjadi tenang. Ya. Jadi perbuatan baik itu adalah amal yang baik. Cirinya itu membuat hati kita senang, membuat hati kita juga tenang, dan mungkin juga bisa membuat orang lain bahagia. Ya. Sebaliknya kalau amal yang tidak baik, yaitu membuat hati tidak tenang, membuat hati resah, membuat hati gelisah, dan hati kita itu tidak mau dilihat oleh orang lain perbuatan kita. Ya, perbuatan kita nggak mau diketahui oleh orang lain. Itu kebalikan dari kebaikan, keburukan, kejelekan atau dosa. Al-ithmu. Jadi mudah-mudahan kita bisa memperbanyak amal soleh, amal yang baik, yang membuat hati kita tenang, yang membuat hati kita juga menjadi bahagia. Ya. Itulah sesungguhnya yang akan menjadi kendaraan kita dalam menghadapi alam kubur. Ya. Makanya kita suka berdoa ya dengan membaca istighfar, itu kan kalimatnya ya. Kalau ibu-ibu tuh biasanya suka dilagukan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Baru kita minta Rabbi zidni ilman nafi'a. Nah, itu ya.
Kita minta kepada Allah, ya Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita bahagia, ilmu yang kemarin kita sudah ketahui bahwa ilmu nafi itu Masya Allah ya, membuat hati kita menjadi tenang, ya, menjadi terang. Itu ilmu nafi itu Masya Allah. Wa wafiqni amalan salihah. Yang ketiga, setelah kita punya ilmu ya, maka kita ingin mendapatkan taufik atau pertolongan, bisa mengamalkan, bisa beramal, bisa berbuat yang baik terus. Ya, masih ingat ya kemarin bahwa kita harus berusaha setiap hari niat untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Niat kita tidak akan jahat kepada siapapun, itu kita lakukan setiap hari. Ya, setiap pagi hari itu setelah kita sholat subuh ya, sejenak kita tertegun, ya Allah, aku niat untuk berbuat baik kepada siapapun, ya, dan berusaha untuk membantu kebutuhan siapapun yang perlu kita bantu sesuai dengan kemampuan kita, dan kita niat untuk tidak akan jahat. Nah, itu pahalanya sama dengan haji yang mabrur. Makanya wafiqni amalan sholihah wa wahabli rizqan wasi'a. Ya Allah, berikan kepada kami rizki yang baik. Rizki itu bukan cuma harta yang melimpah, bukan cuma rumah yang mewah, mobil yang mewah, ya, makanan yang serba enak. Kesehatan itu adalah rizki, kecerdasan juga rizki, anak soleh, suami baik, ya kita juga baik, sehat walafiat, subhanallah. Jadi rizki itu sangat luas. Rizki itu adalah sesuatu yang membuat kita senang, membuat kita tenang, dan membuat kita bahagia, itu rizki. Jadi ulangi lagi, mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu beramal soleh, amal yang baik, karena itulah yang akan menjadi kendaraan kita dalam memasuki fase alam kubur. Setelah kita wafat, itu yang akan menemani kita di alam kubur. Wal maqalatur rabi'atu, maqalah yang keempat, an Umar radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Nukila, dinukil atau diambil ya, ani Syekh Abdul Muti As-Samlawi, dari Syekh Abdul Muti As-Samlawi. Ini juga perlu biografinya mungkin perlu dicari juga ya. Termasuk apakah kalangan ulama tabi'in, apakah kalangan sahabat. Ini saya belum sempat membukanya ini ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, diceritakan dari sahabat Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li Jibril alaihi salam, kepada malaikat Jibril alaihi salam, sif li hasanati Umar. Wahai Jibril, coba tolong sebutkan kepada saya kebaikan-kebaikan sahabat Umar. Tolong dong Jibril, apa sih kebaikan-kebaikan Umar itu? Faqala, Jibril menjawab, lau kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartaha. Seandainya laut itu menjadi tinta dan pohon itu menjadi pulpennya, maka pasti kamu tidak bisa menghitung kebaikan-kebaikan sahabat Umar bin Khattab. Jadi betapa banyak ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Subhanallah ya. Jadi amal soleh yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, makanya perlu kita jadikan juga sebagai tumpuan, sebagai pegangan dalam kehidupan kita, karena
Jibril saja mengakui banyak banget. Bahasanya begitu ya. Seandainya lautan itu menjadi tinta dan semua pohon menjadi pulpen, nggak bakalan kehitung saking banyaknya amal kebaikan yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Subhanallah. Ya. Faqala, kemudian selanjutnya Nabi mengatakan lagi, Sifli hasanati Abi Bakrin. Wahai Jibril, tolong sebutkan ya, kepadaku kebaikan-kebaikan dari Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana tuh kalau Sayyidina Abu Bakar? Dijawab oleh malaikat Jibril, waqala Umaru hasanatun bin hasanati Abi Bakrin. Jadi sahabat Umar itu hanya satu kebaikan ya kalau dibanding dari banyaknya sekali kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah. Luar biasa ya. Jadi Sayyidina Umar saja kan tadi kalau ditulis ya, ditulis semuanya gitu ya. Tintanya pakai tinta lautan, ibaratnya lautan jadi tinta, kemudian pohon-pohon jadi pulpen, nggak bakalan bisa dihitung. Sekarang kalau Sayyidina Abu Bakar, katanya bandingannya Sayyidina Umar cuma satunya itu. Jadi betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Kita pernah dengar ya bahwa beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu Nabi mengatakan Isra dan Mi'raj, apapun yang berita yang datang dari Nabi, langsung beliau itu percaya. Ya. Bahkan dikatakan juga bahwa kalau Sayyidina Abu Bakar itu bersodakoh, itu semua hartanya habiskan semua. Ya. Sok apalagi gitu ya, kalau orang Sunda pakai sok. Silakan apalagi semua yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar itu dicurahkan untuk perjuangan bersama Rasulullah SAW. Banyak ya cerita-cerita yang mengatakan betapa Sayyidina Abu Bakar itu membela. Ya. Bahkan ketika hijrah ya, dari Makkah ke Madinah, itu yang dilempari batu yang berdarah-darah itu sebetulnya Sayyidina Abu Bakar, karena dianggap Sayyidina Abu Bakar itu sebagai nabi ya oleh orang yang menganggap, yang datang ya, orang yang menyambut gitu, yang ada di Madinah menganggap itu Sayyidina Abu Bakar itu nabi, dilempari ya, sampai berdarah-darah, insyaallah. Itulah, jadi makanya kita harus berusaha niat untuk beramal kebaikan, karena apapun yang kita lakukan itu berawal dari niat. Kalaupun ada kesalahan ya itu kan bukan niat kita ya. Makanya Allah akan mengampuni dosa kita. Ya, bukan niat atau dari awalnya juga kita mau berbuat baik. Ya, nggak sengaja ya Allah ampuni. Makanya sering-sering ya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha. Akhirnya itu. Kalaupun kita punya kesalahan, terima taubat kami ya Allah ya. Terima segala istighfar kami ya Allah. Selanjutnya izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisalihil a'mali. Kemuliaan dunia itu dengan harta. Sedangkan kemuliaan akhirat adalah dengan amal soleh. Ai fala tataqawwa umurud dunya wala tuslihu illa bil amwali wala tataqawwa umurul akhirati wala taslahu ya salaha yasla wala taslahu illa bil amali salihati. Ya. Jadi kenapa kemuliaan dunia itu dengan harta dan kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh?
Jadi prinsipnya urusan dunia itu tidak akan menjadi kuat, ya, dan tidak akan menjadi baik kecuali dengan harta. Ya, betul juga kan? Jadi di dunia ini apapun itu harus dengan biaya, ya. Apapun perlu harta. Itu pasti orang akan kuat, orang akan sejahtera, akan terhindar ya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak akan mencuri karena kita punya. Ngapain mencuri? Kita juga ada, gitu kan. Tapi kenapa orang bisa mencuri? Karena dia nggak punya. Akhirnya tidak kuat imannya. Makanya perlu kita juga berusaha untuk bisa memenuhi kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, ya, dengan berdoa yang pertama dan dengan ikhtiar semampu kita, ya. Dengan ikhtiar itu terus menerus ya kita ingin jangan sampai membebani kepada siapapun. Ya, bekerja itu bagus, apalagi diniati untuk beribadah. Kenapa? Karena di dunia tanpa dengan harta ya tidak akan bahagia, tidak akan kuat. Bahkan mungkin banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi ribut gara-gara kekurangan harta gitu. Nah, selanjutnya wala tataqwa umurul akhirah. Sekarang kita akan menghadapi akhirat juga kan. Hidup di dunia sebentar saja kan gitu ya. Nanti kan akan kembali ke hadirat Allah. Semua mati, semuanya akan kembali. Bagaimana kita bisa bahagia nanti di akhirat? Iya, kita akan menjadi kuat urusan kita nanti di akhirat. Dan kita tidak akan menjadi bahagia nanti di akhirat illa bil a'mali sholihati. Gitu ya. Walaupun memang kita tahu bahwa orang masuk surga itu kan karena rahmat juga dari Allah, karena ridho juga dari Allah. Untuk mencapai ridho dari Allah, mencapai rahmat dari Allah, kita nggak tahu ya. Ulangi lagi, kita nggak tahu amal mana yang dicintai. Makanya perbanyaklah. Ya, kita tuh sedang mengundi nasib. Sedang mengundi nasib, nggak tahu amal yang mana yang diterima oleh Allah. Makanya kebaikan itu perlu terus-menerus dilakukan karena itu sebagai zat tadi juga sebagai bekal kita ya, sebagai sarana supaya kita selamat dalam menghadapi dunia dan akhirat, terutama akhirat ya, amal soleh itu. Hadirat para pendengar dan semua rahimakumullah yang hadir pada pengajian ini, kita lanjutkan al-maqalatul khamisatu, makalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Ini juga kalimat yang datang dari sahabat Nabi ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ya. Orang-orang yang dekat dengan Nabi ini subhanallah banyak sekali ya, ilmu-ilmu yang harus kita ambil ya. Kata Sayyidina Umar, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Kebingungan masalah dunia, bingung ngurus dunia, bingung dengan urusan dunia, itu bisa menyebabkan hati menjadi gelap. Bahaya ya. Coba sajalah kita mikir-mikir resiko ya. Resiko kita ini hidup di dunia, Masya Allah kalau dihitung-hitung beli ini, beli itu, segala macam. Kalau misalnya mengandalkan akal pikiran kita saja, wah itu subhanallah pasti ya bisa cukup apa enggak, apalagi kalau di Indonesia, kalau di Jerman mudah-mudahan ya mungkin katanya ya lebih mudah dalam mencapai resiko hidup ya bagi yang mudah mungkin ya. Nah, ketika kita terus memikirkan urusan dunia, waduh, hati gelap nih, hati-hati ya. Sumpek, pastilah gelap hati, sumpek. Makanya orang bisa yang namanya korupsi, bisa tiba-tiba melakukan hal-hal di luar nalar, ya, di luar kesadaran. Karena memang yang dipikirkan bagaimana bisa bahagia di dunia saja gitu.
bagaimana supaya enak, tapi tanpa memikirkan akhirat. Jadi yang diurus urusan dunia terus, ini bahaya. Tapi yang kedua, wahamul akhirah, kita bingung urusan akhirat. Nurun fil qalbi, itu justru akan menjadi cahaya yang membuat hati kita menjadi tenang, menjadi terang. Ingat mati saja ya. Ya Allah, semua manusia itu akan kembali kepada Allah, ya, mulai dari lahir terus menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, kita kerja, kemudian banyak harta. Setelah dikumpulkan harta, ini buat apa gitu ya. Akhirnya timbul cahaya itu datang. Oh iya, dengan berbagi kepada orang lain menjadi bahagia. Masya Allah. Terus akhirnya timbul lagi. Supaya apa? Harta kita ini juga bernilai sampai kita meninggal dunia. Ya. Makanya kita harus berusaha menjadi orang yang baik. Kata Nabi, idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min talatin. Ya. Ketika manusia sudah wafat, semua amalnya putus kecuali 3 kan. Sodakotin jariyah, 1 sodakoh yang terus ngalir. Sodakoh yang tidak ada hentinya, sodakoh yang tidak terputus. Makanya diartikan oleh ulama itu dengan mewakafkan tempat, karena bumi Allah itu ya tidak akan pernah rusak kecuali kalau kiamat ya. Tuh, makanya banyak orang yang membeli tanah di sana, membeli tanah di sini, kemudian pada akhirnya diwakafkan. Ya. Bumi ini untuk anak yatim, ini untuk panti asuhan, yang ini untuk kegiatan pendidikan. Ya. Lillahi ta'ala. Pada akhirnya ketika sudah sukses itu, buat apa harta kita? Ya untuk kita nanti di akhirat. Caranya dengan sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau dengan ilmu yang dimanfaatkan. Kita bisa apa nih setelah kita banyak belajar, menimba ilmu berbagai pengetahuan. Ya, ilmu kita macam-macam ya. Bisa merakit ini, bisa bikin itu, bisa bikin kue saja. Ya. Itu bisa menjadi bekal untuk kita di akhirat kalau kita ajarkan lagi ya. Kita tularkan lagi apa yang kita bisa ya. Mengajari apa saja niatnya untuk memanfaatkan ilmu ya, sehingga orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya tidak bisa menjadi mampu untuk melakukan apa yang tidak bisa itu, sehingga dia bisa survive dalam hidupnya ya, sehingga dia dengan kemampuan yang kita berikan itu, pelatihan kan itu ilmu juga ya. Sehingga dia bisa menghidupi anaknya ya, istrinya, bekalnya mungkin hanya sebagai set saja ya, banyak resep-resep kita kasih ke orang, misalnya bikin ini, sehingga dia bisa bikin rumah makan dan lain sebagainya. Itu ilmu kita, itu kemampuan yang ada pada kita disebarluaskan kepada orang lain, bermanfaat untuk orang lain, subhanallah, akan terus mengalir pahalanya ketika kita sudah wafat. Awaladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan. Nah, makanya dalam paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa mendoakan ahli kubur itu pasti ya sebuah kebaikan yang terus-menerus harus kita lakukan. Ya. Makanya begitu meninggal dunia itu, setelah selesai itu masuk ke liang lahat itu, setelah dikubur itu masih ditalkin ya. Diajari mayit itu. Wahai mayit, kalau misalnya engkau nanti menemukan malaikat munkar dan nakir, kan gitu bahasa Sunda. Jangan takut, jangan ragu. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, marabbuka Allahu rabb. Jadi udah dikasih bocorannya ya. Ibaratnya begitu. Itu mayit yang ada di alam kubur, mereka mendengar gitu ya. Ketika dinasehati itu. Ya. Kemudian malam pertamanya semua keluarganya berkumpul, semuanya mendoakan. Terus malam kedua, ketiga, bahkan selanjutnya setiap malam, kalau anak yang soleh terus mendoakan. Itu pasti. Ya.
kebaikan-kebaikan yang kita lakukan karena modalnya dari orang tua kita. Kita bisa gini, seperti ini, ya. Model saya bisa membacakan kitab. Ini karena saya dulu di pesantren kan. Siapa yang ngasih biaya? Orang tua. Siapa yang capek? Orang tua. Berarti semua kebaikan yang saya lakukan itu akan mengalir juga kebaikan itu untuk kedua orang tua saya. Begitupun siapapun. Makanya perlu kita berdoa. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Anak soleh itu pasti akan mendoakan. Ya. Minimal membaca Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu doa untuk kedua orang tua yang paling mudah. Membacakan Fatihah untuk kedua orang tua kita terus sering. Ada acara tahlilan, ada istighosah, kan itu terus dibacakan. Ya. Itu mudah-mudahan juga menjadi bekal kita sehingga kita itu menjadi senantiasa hati menjadi bercahaya karena kita bingung dengan urusan akhirat. Aduh ya Allah, gimana ibu saya, gimana bapak saya, gimana nanti saya, gimana anak saya. Saya bingung. Urusan akhirat itu sholat anak-anak gimana. Ya. Makanya orang yang tidak mau bingung nanti setelah wafatnya itu banyak sekali yang menjelang akhir ajal atau di usia sudah senja itu sudah membagi-bagikan hartanya itu kepada anak-anaknya. Itu bagus itu. Nah, pokoknya harta bapak yang banyak yang bapak hasilkan, yang ibu hasilkan ini karena bapak dan ibu sudah sepuh sekarang udah nggak mau mikirin buat kalian yang ini buat ini buat ini. Tapi tolong ya selama bapak kalau misalnya sakit, selama bapak dan ibu masih membutuhkan hasilnya buat bapak dan ibu. Ada yang seperti itu. Subhanallah itu. Rasul kan berdoanya gitu ya. Allahumma ahyina miskina wa amitna miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Rasul mintanya begitu. Wa amitna miskinan, kalau kita hidup dalam miskin bahaya kalau kita. Tapi kalau kita wafat dalam keadaan miskin bisa saja. Ya, itu tadi, sebelum kita wafat kita serahkan semua harta-harta kita. Bagikan dulu. Padahal kita masih panjang misalnya usianya ya. Itu 7 tahun menjelang meninggal itu sudah dibagi-bagikan, itu luar biasa. Ya. Saya mendapati ada sebuah kisah ya, kisah nyata begitu. Seorang bapak yang memberikan hartanya, padahal setelah selesai itu masih 7 tahun, masih panjang umurnya. Ketika 10 menit menjelang wafat oleh salah satu anaknya, dia bilang, Pak, apa yang Bapak berikan kepada kami, sekarang kami terima semua. Bapak sekarang udah nggak bisa, nggak punya apa-apa. Bapak sudah dalam kondisi miskin. Subhanallah itu. Bu. Si Bapak tadi bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan mudah. Insya Allah. Kenapa? Karena sudah sangat ringan sekali gitu. Sudah pasrah. Pasrah kepada Allah. Pasrah bongkoan ya kalau orang Jawa bilang. Dan tidak punya apa-apa lagi, semua hartanya sudah disodakohkan, semua hartanya sudah diberikan. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa meniru kisah yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ketika kita sudah banyak harta, perbanyaklah kita memberi kepada orang lain, karena nanti kalau misalnya kita wafat, kita bingung nih, bingung bagaimana kita di akhirat nanti, apakah harta kita itu akan betul-betul membawa kebahagiaan? Makanya disedekahkanlah, diwakafkanlah. Gitu. Jadi hammul akhirah nurun fil qalbi. Orang yang bingung dengan urusan akhirat justru akan membuat hatinya menjadi bercahaya. Dijelaskan lagi, bagaimana sih bingung dengan urusan akhirat itu? Al-huznu fil umuri al-muta'alliqati bidunya soro madlaman. Ini tadi masih global ya. Sedih, susah dalam mengurus urusan yang ada dalam urusan yang ada hubungannya dengan dunia. Sedih dengan urusan yang ada hubungannya dengan dunia
akan menjadikan orang menjadi madlaman fil qalbi, menjadi gelap hatinya, wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirah sara munawwira lil qalbi. Sedangkan sedih dalam urusan yang ada hubungannya dengan akhirat, maka akan menjadi penerang dalam hati. Sahabat-sahabat Nabi ketika diceritakan tentang azab, ya, siksaan api neraka, ya, bagaimana dahsyatnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik di alam neraka. Mereka tidak terlalu bersedih. Tetapi ketika diceritakan alam kubur, di alam kubur semua orang itu sendiri. Kita ini sendiri, masing-masing sendiri. Insyaallah. 7 langkah ditinggalkan. Sudah mulai datang. Makanya kemarin banyak cerita-cerita yang dilakukan ataupun yang disampaikan, ya, oleh orang-orang yang menjelang ajal, yang terngiang-ngiang dalam nasihat itu. Saya Ali Jaber itu, ya, Allah katanya, setiap kita mau tidur baca surah Al-Muluk. Gitu. Kenapa? Itu surah Al-Muluk itu menjadi penerang di alam kubur kita ketika dalam keadaan sendirian. Dia akan menjadi teman kita dalam keadaan ketakutan. Subhanallah. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus kita nasihatkan kepada siapapun. Oh, meninggal masih jauh, nggak ada jaminan. Makanya di bulan Rajab kan kita terus berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami di bulan Ramadan, karena tidak ada jaminan kita panjang umur. Kita terus minta kepada Allah, ya Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Ya. Karena orang-orang yang meninggalkan kita itu satu persatu terus. Ya. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, kadang kita suka bingung dengan hal-hal yang nggak pasti. Makanya harus bingung dengan urusan yang pasti, berarti bingung dengan bagaimana kita nanti setelah mati. Maka justru akan menjadi penerang di dalam hati. Allahumma, dilanjutkan, ini ada doanya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, amin. Allahumma, ya Allah, la taj'alid dunya, janganlah engkau jadikan dunia ini akbar hammina, sesuatu yang membuat kami bingung, yang paling bingung, yang sangat membingungkan kami. Jangan, ya Allah. Ngapain sih urusan dunia ini menjadi sesuatu yang bikin kita sumpek? Nggak boleh itu. Wala mablagha ilmina, dan juga janganlah urusan dunia ini menjadi puncaknya ilmu kami. Jadi ilmu kita itu untuk apa sih? Untuk cari dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Orang ceramah ujung-ujungnya pengen dapat amplop. Orang ngajar ujung-ujungnya pengen dapat honor. Aduh, Insya Allah salah besar ya. Jangan dijadikan tujuan utama itu. Kalaupun ada yang ngasih, alhamdulillah. Jazakumullah khairan asanal jaza ya, ibu-ibu yang sudah mengirimkan. Ya, saya tidak berharap itu, tapi saya terima ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk semuanya ya. Ya, mudah-mudahan ikhlas ya. Jadi kalau ikhlas itu ya tanpa pamrih lillahi ta'ala. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Janganlah dunia itu menjadi sesuatu yang sangat membuat kami bingung. Dan juga jangan sampai menjadi puncak akhir atau batas akhir segala tujuan ilmu kami.
Orang belajar itu setinggi-tinggi untuk apa sih? Sebetulnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang paling bagus. Ya, belajar setinggi-tingginya sampai gelar yang tertinggi pun kita raih. Ternyata kalau tidak mendekatkan kita kepada Allah, gagal kita hidup di dunia ini. Ya. Karena al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Makanya ya apapun pasti ada hikmahnya ya. Gitu, ada yang mengalami kesulitan. Kenapa belum selesai-selesai? Oh, perlu dikoreksi bahwa ilmu kita ini adalah untuk kebaikan. Semua yang kita cari adalah untuk kebaikan. Semuanya karena Allah. Ya. Mencari harta sampai kerja di luar negeri, sampai kemana dan kemana ya, sampai di mana jauh dari keluarga. Itu kembalikan hanya karena Allah. Semuanya untuk ibadah karena Allah. Insya Allah ya akan Allah mudahkan karena memang segalanya dari Allah. Wal maqalatu sadisatu, maqalah yang keenam, an Ali radhiyallahu anhu. An Ali radhiyallahu anhu. Diceritakan dari sahabat Ali. Nah, ini sahabat Ali juga sama ya. Termasuk Al-Khulafaur Rasyidin ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Semoga Allah memberikan ridho kepada beliau. Wa karramallahu wajhah. Wa karrama wajhahu, dan semoga Allah memuliakan wajah beliau. Dari sahabat Ali mengatakan, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabih. Barang siapa yang sedang dalam pencarian ilmu, barang siapa yang sedang mencari ilmu, maka sesungguhnya dia sedang mencari surga. Kanatil jannah fi talabi, surga itu ada dalam pencariannya. Barang siapa yang kondisinya dalam maksiat, fi talabil maksiat, dia keluar dari rumahnya mau melakukan maksiat, kanatin naru fi talabi, maka neraka ada dalam pencariannya. Ya. Jadi kalau kita ingin senantiasa dalam pencarian surga, dalam jalan ke surga, ya sering-seringlah kita bertolabul ilmi. Alhamdulillah saya perhatikan keluarga Muslim Islam ya di Bremen ini banyak sekali program-programnya, luar biasa. Alhamdulillah patut kita syukuri dan selalu kita ikuti. Ya. Kenapa? Karena terus mencari ilmu, mengkaji ilmu, sehingga kita senantiasa dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, mau apa saja juga Allah akan mudahkan. Tapi orang yang jauh dari ilmu dan dia dekat dengan maksiat, sudah jalan ke neraka itu akan mudah. Dijelaskan lagi oleh musannif, ayman istaghala fil ilmi nafi'i alladzi la yajuzu lil balighil aqili jahluhu kana fil haqiqati taliban lil jannati wa liridhallahi ta'ala. Jadi barang siapa yang sibuknya urusan ilmu yang bermanfaat. Ini ya. Sibuk mencari ilmu yang bermanfaat. Yang bagaimana yang bermanfaat itu di sini dijelaskan, la yajuzu al-balighu al-aqilu jahluhu. Yang orang yang balik, orang yang berakal, orang Islam balik berakal itu tidak boleh dia nggak tahu. Ya. Jadi ilmu yang semua mukallaf harus tahu. Ilmu apa itu? Ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Rasulullah dan keluarga-keluarganya. Ilmu mengenal bagaimana sholat yang baik, bagaimana puasa yang benar, bagaimana zakat yang tertibnya, bagaimana puasa yang baik. Ya. Ilmu rukun iman, ilmu rukun Islam, ya. Ilmu tentang fikih ibadah, ilmu tentang pernikahan, ilmu tentang kriminalitas.
ya, fikih ibadah, muamalah, munakahah. Ya. Jadi fardu ain itu adalah ilmu yang nafi, ilmu yang doruri, ya, ilmu yang sangat penting. Itu semua orang yang berakal, semua orang yang balik wajib dia tahu ilmu baca Al-Quran. Ya. Malam yujawidil Qur'ana atimu. Orang yang tidak membaca, yang tidak memakai tajwid, ya, dalam membaca Al-Quran, dia berdosa. Berarti mengaji ilmu tajwid itu juga hukumnya fardu ain. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang mau mengajarkan lagi. Bagi kita nih, nggak jadi pengajar, kita baca fardu kifayah. Ya. Oh ini izhar, ini idgham, ini iqlab, tahu sampai persis semuanya. Jadi orang yang baca, orang yang belajar tajwid dengan orang yang tidak belajar tajwid, bacanya tetap harus sama. Walaupun yang satu tahu ini namanya, yang satu nggak tahu, tapi bacanya tetap harus sama. Gitu ya. Makanya ilmu-ilmu yang fardu ini jangan sampai kita lewatkan. Ya. Itulah yang membuat kita akan mudah dalam mendapatkan surga-Nya Allah. Ya. Karena fil haqiqati qaliban lil jannah. Hakikatnya orang yang mencari ilmu yang doruri, ya, ilmu agama lah, ilmu Islam. Ya. Bagaimana supaya kita betul-betul kuat keimanan kita, syahadat kita baik. Ya. Itu adalah pasti akan mendapatkan surganya Allah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana muridan lil maksiati, dan barang siapa yang dia menghendaki kemaksiatan, dia pengen melakukan maksiat, mau judi, mau mabuk-mabukan, atau mau berselingkuh, naudzubillah semuanya. Kana fil haqiqati taliban linnar. Hakikatnya dia sedang mencari neraka. Wali sukhtillahi ta'ala, dan hakikatnya dia sedang mencari kebencian Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ibu-ibu, mbak-mbak, ya, hadirat yang mendengarkan, yang mengikuti, mungkin ini ada waktu 10 menit lagi. Kita buka sesi pertanyaan ya, kalau dilanjutkan. Mungkin nanti pembahasannya tidak ada sesi untuk bertanya, enggak, kepada pembawa acara atau moderator. Kami persilahkan, barangkali ada ibu-ibu yang mau bertanya, mbak-mbak, teteh-teteh, silakan. Ya, terima kasih Umi Dida. Bagi ibu-ibu dan teman-teman ataupun mbak-mbak yang memiliki pertanyaan, boleh langsung saja menyalakan mic-nya ataupun bisa menuliskan di kolom chat. Saya mau tanya. Iya, Mbak silakan, moderator yang cantik. Iya. Ini Umi Dida nanti ya, pada saat menjelaskan apa tadi di makol 3 atau 4 saya lupa ya. Tadi ada kan kalimat tentang apa? Perumpamaan kebaikan umat. Kebaikan siapa? Abu Bakar ya. Yang seperti kalau ditulis kebaikan itu seperti tidak akan habis kalau tinta di lautan, kemudian apa pohonnya sebagai pulpen. penanya dari ya itu kok agak mirip dengan kalimat yang di Al-Quran yang di surat Al-Kahfi itu ya, Ustazah. Sekiranya lautan menjadi yang itu yang mau akhir kan ya, mau akhir surat Al-Kahfi, 2 ayat sebelum akhir. Sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimatku, sungguh habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat habis ditulis, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Kaitannya dengan itu apa ya? Apa keterkaitannya, hubungannya gitu? Surah Al-Kahfi kan kesamaannya juga. Iya. Okay. Kesamaannya saking banyaknya ya kalimat-kalimat Allah. Memang kalau dibandingkan ya kalimat-kalimat Allah ataupun bukti-bukti kekuasaan Allah itu kan sangat banyak.
Laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabb. Walau ji'na bimithlihi madada, itu ya. Ini hanya perumpamaan khusus untuk perbandingan antara sahabat satu dengan sahabat yang lain ya. Jadi sahabat Nabi itu kan ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini perbandingannya di antara sesama sahabat gitu ya. Nah, ternyata di antara semua sahabat itu yang paling banyak banget kebaikannya ya Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Saking banyaknya kebaikan Abu Bakar dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain seperti itu ya. Jadi kalimat ini menurut pendapat saya itu tidak juga bisa dibandingkan dengan di akhir surah Al-Kahfi itu, karena dalam surah Al-Kahfi itu menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Saking banyaknya juga sama itu ya. Allah itu maha segala-galanya, maha kuasa, dan tanda-tanda kebesaran Allah itu luar biasa. Ya. Jadi intinya persamaannya hanya sebagai ungkapan betapa banyaknya, gitu ya. Betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Sayyidina Abu Bakar ya. Dan betapa banyaknya kekuasaan atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu aja kalau dilihat dari persamaannya, mungkin karena kalimatnya mirip ya. Laukanal bahru midadan li kalimati rabbi ya. Itu mirip kalimatnya saja ya. Itu saja Bu. Bisa ya mungkin dibedakan? Iya ya. Bisa dipahami ungkapan ya? aja ya. Iya, kesamaan ungkapan ya. Iya, betul Bu. Hanya persamaan ungkapan. Gitu. Kalau misalnya ini lagi ada satu pertanyaan lagi satu ini. Juga tentang ayat Al-Quran di Al-Mujadalah. Al-Mujadilah itu ya, yang ayat 11 itu. Kan di situ ada kalimat yang ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu sampai enda itu ya Ibu ya. Itu kalau artinya kan wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berikanlah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan bagimu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu. Dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah maha. Kalau saya selama ini kalau pengajian lagi kumpul pengajian itu Ibu ya, di mana di satu kumpulan itu saya terapkan ayat ini dengan cara bahwa kami kemudian menggeser sedapat mungkin memberikan tempat yang untuk ya peserta yang baru datang gitu. Saya pikir itu sudah bagian daripada aplikasi dari ayat ini. Kalau misalnya sekarang kan pengajiannya online Bu. Kira-kira kalau saya ingin mengaplikasikan memberikan melapangkan majelis itu macam gimana ya Bu ya? Ya mungkin ini memberikan kesempatan dengan memberikan kemudahan. Iya, memberikan kesempatan untuk bertanya kepada siapa saja. Silakan semua sama-sama boleh bertanya ya. Ya. Gitu. Atau membagikan informasi juga mungkin termasuk di dalam. Iya, betul Bu, membagikan informasi juga kepada yang lain. Ya wa idza qila suzu fansu ya. Betul itu. Jadi kalau online begini apa aplikasinya? Betul. Iya. Ya enggak ada kesempatan untuk melapangkan majelis kan. Ya betul Bu. Betul sekali itu. Pintar Ibu. Ini bertanya sekaligus juga memberikan pendapat kepada yang lain juga boleh ya. Jadi betul sekali dalam online seperti ini saya juga berusaha untuk men-share gitu kemana sajalah yang mau silakan. Kira-kira ada yang mau mendengarkan ya pengajian kita ini, barangkali ada yang bermanfaat ya. Kalau saya prinsipnya kalau salah mudah-mudahan ada yang membenarkan gitu ya. Ketahuan salahnya, kalau salah
Kalau benar ya mudah-mudahan bisa diterima. Itu mudah-mudahan masuk aplikasi ke sana, Bu. Itu. Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum ya wa idza qila ansuzu fansuzu baru yarfa'illah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Dengan beberapa derajat itu diantaranya juga memberikan kesempatan kepada yang lain. Betul Ibu Umi ya. Terima kasih itu. Ada pertanyaan yang membuat jawabannya juga buat semua. Ya, mangga yang lain. Kalau yang artinya yang itu apa ya Ibu ya? Kalau yang artinya berdirilah kamu maka berdirilah. Ini saya itu Iya. kalau diaplikasikan harus gimana ya? Saya tidak terlalu paham sekali. Ya, sama-sama melakukan hal yang baik ya. Memang kalau tafsir itu Bu, saya juga nggak berani memberikan tafsir sesuai dengan pendapat saya sendiri. Betul. Artinya harus dibuka dulu kajiannya, ayat-ayatnya menurut banyak ulama yang mentafsirkan gitu. Barangkali ya saya berani kalau misalnya langsung mentafsirkan karena itu ayat Al-Quran itu penafsiran banyak. Gitu. Ya, terima kasih Umi. Ya, mohon maaf ini nanti saya akan cari bagaimana tafsiran yang sesungguhnya ya. PR saja dulu. Dengan senang hati ya, dengan senang hati. Ya. Ilmu itu amanah. Kalau saya menjawab semau saya sendiri nanti bahaya juga. Terima kasih Ibu Umi Pujianto ini ilmunya nanti saya akan tanyakan lagi, dibuka lagi ya. Itu. Baidzakilan suzu fansuzu itu ya maknanya yang paling luas dan dalam seperti apa. Nanti saya akan coba buka tafsirnya gitu. PR ya Bu. Nggih, matur nuwun ngapun. Sami-sami matur. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Umi yang pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau amal ibadah kita itu diterima oleh Allah? Nah ya, amal yang baik itu adalah amal yang membuat kita tenang. Itu cirinya diterima oleh Allah. Ya, ada yang pernah saya baca itu nggak jauh-jauh sih dalam kitab Arba'in An-Nawawi ya. Itu perbandingan antara amal soleh dengan dosa dan amal kebaikan, al-birru dengan al-itsmu ya. Itu amal soleh itu ketika kita lakukan membuat lapang dada, membuat hati tenang, membuat kita menjadi legowo, membuat bahagia. Itu ciri amal kita diterima. Ya. Kita habis sholat nih, ada rasa senang, tenang, plong, yakin saja diterima. Ya, itu efeknya. Ya, gitu. Itu cirinya yang paling mudah ya. Membuat kita bahagia, membuat kita tenang, membuat kita senang, membuat kita plong, itu amal soleh yang diterima oleh Allah. Insya Allah. Ya. Kalau ria, wah nanti bahaya lagi. Kalau ria, ya, walaupun misalnya dilakukan, tapi ria, wah nanti akan timbul permasalahan. Enggak bikin kita bahagia. Bikin wah si Anu sih jadi pembicaraan orang, berarti bukan amal soleh juga. Gitu aja lah. Cirinya begitu ya. Ikhlas juga begitu. Jadi nggak ada efek sampingnya lah kalau obat itu membuat enak. Itu saja. Ada lagi? Satu, ada pertanyaan Umi dari saya. Kan tadi, iya Umi. Tadi Umi juga menjelaskan tentang bingung dengan urusan dunia itu bisa membuat hati gelap ya Umi. Apakah atau kapan sih kita tahu Umi bahwa hati kita itu udah mulai gelap gitu? Ya, gelapnya hati ketika memang mulai terasa dalam kondisi dada kita juga tidak ada ketenangan, ya. Kemudian kita mulai melakukan hal-hal yang enggak gitu. Ya. Orang kalau sudah gelap hati, udah gelap hati, gelap mata, apa saja dilakukan. Kok jadi begini ya? Saya kok jadi gini? Ini kan nggak benar gitu. Itu gelap hati itu cirinya itu. Ya.
Ciri-ciri gelap hati itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, halal, haram, hantam. Nah itu gelap itu. Gelap hati itu cirinya begitu. Ya, tidak bisa memfilter, ya, melakukan semau kita, ya, tanpa aturan dari Allah, tanpa aturan dari Rasulullah. Nah itu bahayanya begitu. Ya, mungkin cukup ya. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sudah jam 5:30 di sini persiapan mau sholat maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak jauh dari apa yang diinginkan oleh musonif, ya, tidak salah dan membawa kebenaran untuk semuanya. Saya masih punya PR tadi ya, karena menanyakan tafsir, jadi saya harus buka dulu tafsirnya. Sekali lagi, apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan berusaha menjauhi dari segala macam maksiat. Ya, karena kebaikan membawa ketenangan, akhirnya membawa ke surga. Maksiat membawa tidak tenang dan naudzubillah membawa ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Matur nuhun Umi. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak Umi Dida. Ya, sama-sama. Ya. Kenapa? Hatur nuhun. Sami-sami Ibu. Iya, mudah